Arsenal itu nggak perlu bermain dengan sempurna. Kemarin itu performa Arsenal melawan Crystal Palace ya dengan skor 1-0 adalah performa yang sangat komplit ya. Dari depan sampai belakang sangat merata banget. Jadi sebelum gol pertama Arsenal terciptakan, Arsenal sangat sabar ya. Sangat tenang. Roy Hodgson itu sudah tahu ya, mereka bakal pasang parkir bis melawan Arsenal, memasang struktur yang sangat ketat dan pastinya butuh kesabaran ya selama 90 menit. Dan banyak sekali klub-klub top itu ketika berada di situasi seperti ini, mereka akhirnya kehilangan kesabaran dan akhirnya frustrasi. Dan dari frustrasi ini terciptakan peluang-peluangan serangan balik ya dari sisi lawan. Itu seringkali terciptakan. Tapi itu nggak terjadi untuk Arsenal di pertandingan kemarin. Mereka tetap sabar, Eddie Nketiah tetap melakukan pergerakan-pergerakan ke half space, sangat dinamis ya selama 90 menit. Dan Bukayo Saka juga memberikan ancaman dari sayap kanan. Dan akhirnya gol penalti itu terciptakan juga ya. Mungkin kita bisa bilang ya, sampai momen itu Crystal Palace konsentrasinya tuh sangat bagus. Tapi ketika Arsenal itu tetap sabar ya, terus membuka kunci lini pertahanan Crystal Palace, akhirnya mau nggak mau konsentrasinya pun harus buyar. Dan itu yang terjadi ya ketika Sam Johnstone menjatuhkan Eddie Nketiah di area kotak penalti. Ya, tidak ada yang marking Nketiah saat itu. Dan terlebih lagi kita harus membicarakan ya mental juara Arsenal di pertandingan kali ini. Takehiro Tomiyasu mendapatkan kartu kuning kedua yang akhirnya berubah menjadi kartu merah ya. Dan sisa waktu saat itu masih 25 menit. Sisa waktu yang sangat panjang untuk Crystal Palace bisa menyamakan kedudukan ya. Dan banyak sekali ya klub-klub top itu ya ketika masih berada di situasi seperti ini, mereka itu bisa merasakan kegugupan ya. Apa yang terjadi nih kalau Crystal Palace bisa mencetak gol dan menyamakan kedudukan, apa yang terjadi gitu. Tapi Arsenal, gue nggak melihat ada kegugupan sama sekali. Mereka sangat tenang dan sangat confident ya dengan kepadatan di lini pertahanan mereka. Dan inilah salah satu performa terbaik dari Arsenal menurut gue. Karena mereka itu nggak perlu bermain sangat sempurna di pertandingan kali ini. Mereka menyatakan bahwa mereka itu nggak perlu bermain dengan baik. Tapi mereka tetap bisa mendapatkan 3 poin penuh. Itulah bahayanya Arsenal di musim ini. Dari segi penyerangan, yaitu yang tadi gue bilang, Arsenal itu sangat sabar. Ya, Eddie Nketiah. Kita harus membicarakan Nketiah sebagai striker utama Arsenal di pertandingan kali ini. Dia sekali lagi mengatakan ke Arteta, kalau kita nggak butuh Leandro Trossard atau Kai Havertz sebagai false nine. Gue yang cocok sebagai striker utama Arsenal. Dia selalu memberikan pergerakan-pergerakan ya yang sangat tajam ya, sangat sulit dibaca ya untuk defender seperti Mark Guehi ya yang melakukan man marking di pertandingan kali ini. Sebetulnya konsentrasi dari lini pertahanan Palace ini sangat kuat ya selama babak pertama. Tapi yaitu ketika Nketiah itu terus memberikan pergerakan-pergerakan ini ya, mau nggak mau ada satu momen konsentrasi pun akan buyar. Itulah kerajinan dari Eddie Nketiah. Dan itu sudah kita bisa lihat ya dari penaltinya Arsenal ya. Ada rutin free kick ya yang diambil oleh Gabriel Martinelli. Dan Nketiah pun melihat nih ada celah. Kelihatannya Crystal Palace masih belum siap. Itulah konsentrasi yang buyar yang tadi gue sebut-sebutkan ya. Mungkin agak sedikit kebantu dengan blokirnya Thomas Partey ya terhadap Mark Guehi ya, yang seharusnya marking ke Nketiah. Thomas Partey blokir dan Guehi nggak bisa apa-apa kecuali dia cuma bisa jatuh. Dan akhirnya Nketiah 1-1 melawan John Stone dan harus dijatuhkan. Yang menariknya itu Martin Odegaard ya yang ambil penalti, bukan Bukayo Saka. Menurut gue adalah keputusan yang tepat karena Odegaard pun juga bagus dari titik putih dan mungkin Bukayo Saka masih agak gugup ya mengambil penalti di laga tandang seperti ini. Dan mungkin kalau gue bisa menambahkan sesuatu ya tentang
Eddie Nketiah ya. Walaupun dia sudah dari segi memberikan pergerakan-pergerakan ini dia sudah sangat tajam ya sebagai striker nomor 9-nya Arsenal. Tapi dia harus bisa menambahkan gol. Kalau dia bisa menambahkan sisi ini adalah performa yang sangat komplit dari Eddie Nketiah ya. Dia beberapa kali mendapatkan kesempatan emas dan dia gagal mencetak gol dari kesempatan-kesempatan itu. Ada satu yang kena tiang dan ada satu yang dia chip ya ke atas kepala John Stone. Jadi di area klinis ini masih kurang ya. Seperti chipnya dia itu ya. Kalau gue lihat jaraknya dia dengan gawang itu terlalu dekat ya untuk melakukan chip. Karena sekali dia melakukan chip, kadang itu terlalu melambung terlalu ketinggian. Dan dia seharusnya mungkin langsung aja tembak keras ke sudut gawang. Gue yakin itu langsung masuk. Bukayo Saka juga memberikan pengaruh yang sangat besar di pertandingan kali ini ya. Mungkin bukan pengaruh yang biasanya kita lihat dari dia biasanya ya. Dia agak sedikit meredup dari segi dribbling, tapi itu juga bukan karena performa buruk dari dia. Itu terlebih lagi karena performa dari strateginya Roy Hodgson ya, yang menerapkan double man marking untuk Bukayo Saka. Dia memasangkan Tyrick Mitchell dan juga Mark Guehi untuk melakukan double man marking ini ke Bukayo Saka dan kelihatannya ini agak sedikit meredupkan ya pengaruh Bukayo Saka. Tapi dari sisi ini kita bisa melihat sisi kualitas baik lainnya dari Bukayo Saka. Ketika dia di double man marking seperti ini, dia bisa menarik dua defender dari Crystal Palace. Pastinya ini menciptakan ruang untuk pergerakan dari Declan Rice dan juga Eddie Nketiah. Jadi Roy Hodgson dan Crystal Palace yang menerapkan taktik parkir bis melawan Arsenal ya. Dengan ancaman-ancaman Arsenal ya yang sangat banyak dimensinya ya. Ada Martinelli di sayap kiri, Bukayo Saka mengambil perhatian dua defender, Declan Rice juga bisa menusuk ke area half space dan juga ditambah dengan pergerakan-pergerakan yang dari Eddie Nketiah yang sangat sulit dibaca ini ya. Akhirnya lini pertahanan Crystal Palace pun bisa dibobol juga. Tapi kalau kita mau kasih nilai merah untuk Arsenal, gue bisa arahkan ke satu pemain ini ya. Kai Havertz ya. Dia sudah memasuki 2 laga 90 menit di Premier League bersama Arsenal. Tapi gue masih belum lihat ya pengaruh apa yang dia bawa ke skuad Arsenal ini ya. Memang betul masih cuma 2 pertandingan, tapi setidaknya masih harus ada kelihatan sesuatu yang lebih ya. Tapi di pertandingan kemarin melawan Crystal Palace, gue nggak melihat sesuatu itu dari Kai Havertz. Dia masih menghilang dan kelihatannya dia itu masih belum dipercayai ya oleh tim pemain-pemain di sekitarnya ya. Pemain utamanya itu tetap Martinelli dan Bukayo Saka dan Odegaard. Kai Havertz ini jarang sekali mendapatkan bola ya. Walaupun dia itu bermain di posisi nomor 8 di sisi kiri ya. Ini adalah posisi favorit dia itu. Dia seharusnya masih harus memberikan usahanya yang lebih ya. Jadi ketika dia itu lagi bermain buruk ya, dia seharusnya memberikan usaha, memberikan body language yang positif begitu. Ketika dia nggak mendapatkan bola, dia seharusnya coba untuk mundur ke lini tengah supaya bisa menerima bola. Karena dengan menerima bola, dia baru bisa memberikan kontribusinya. Tapi di pertandingan kemarin, gue nggak melihat ada inisiatif sama sekali dari Havertz untuk menerima bola seperti ini. Jadi itulah kekurangan yang sangat mengkhawatirkan dari Kai Havertz ya. Ketika dia bermain sangat buruk, dia tidak memberikan usaha lebih ya. Dia tidak memikirkan ya, kontribusi apa yang dia bisa berikan. Dan ketika kartu merah itu diberikan ke Tomiyasu, kita sudah tahu Crystal Palace pastinya akan melakukan serangan yang bertubi-tubi ke lini pertahanan Arsenal ya. Tapi yaitu Arsenal tetap kokoh, sangat stabil. Terlebih lagi kita harus membicarakan Thomas Partey yang sekali lagi dipercayai mengisi posisi inverted fullback kanan. Jadi di 2 pertandingan terakhir ini kita sudah melihat ya, ternyata ada talenta tersembunyi ya dari Thomas Partey ya sebagai inverted fullback dari sisi kanan ya. Umur 30 tapi dia sudah menunjukkan ya bekal pengalaman yang besar ya menghadapi winger-winger lawan begitu. Di pertandingan kali ini dia menghadapi Eberechi Eze ya yang sangat berbahaya ya, beroperasi dari sayap kiri dan juga bisa kadang masuk ke area
half space kiri. Dan Thomas Partey itu dari segi positioning dan tackle dan defending satu lawan satu dengan Eberechi Eze, dia lulus ujian. Menurut gue ini adalah performa man of the match ya untuk Thomas Partey, dan sekali lagi menunjukkan bahwa Arteta sudah jitu dengan formasi di lini belakang ya. Ben White dan William Saliba tetap di tengah, dan Thomas Partey sebagai inverted fullback juga sudah sangat kokoh sekali ya. Dan ini pastinya akan mengartikan hal yang kurang positif untuk Gabriel Magalhaes yang harus bersedia untuk tetap duduk di bangku cadangan. William Saliba juga sangat kokoh di lini pertahanan Arsenal ya. Walaupun dia ada satu kesalahan di mana dia kehilangan kontrol bola dan bola jatuh ke kaki Odsonne-Édouard ya, yang tinggal melesatkan tembakan ke arah Aaron Ramsdale. Tapi yaitu kehebatannya dari William Saliba yaitu adalah kecepatan sprintnya dia itu ya. Walaupun pemain lawan itu sudah lari ke depan ya, dia itu memiliki kecepatan yang sangat bagus ya untuk langsung mengejar. Dan akhirnya ketika jarak sudah dekat dia bisa melakukan sliding tackle. Timingnya itu sangat maknyus banget ya untuk mendapatkan bola dari kakinya Odsonne-Édouard itu. Sangat bagus banget ya. Itu adalah momen yang sangat genting kalau dia melakukan kesalahan 1 cm ya. Kalau dia meleset 1 cm itu akan terjadi penalti. Tapi William Saliba sangat fokus dan berkomitmen untuk merebut bola di saat itu. Jadi ini sebuah pernyataan ya, kalau Arsenal ingin menantang Manchester City sampai akhir musim, mereka harus mencari cara bagaimana bisa mempertahankan kebugaran dari William Saliba ini. Karena dia adalah pemain dengan peran yang sangat penting. Dia harus bisa fit sepanjang musim ini. Jadi ini performa yang sangat komplit ya, dari depan sampai belakang. Ini pastinya performa yang mengatakan ke Manchester City bahwa kita sudah siap. Dan pastinya ini bikin Pep Guardiola berpikir, memang betul, Arsenal bakal tetap pesaing terberat kita di musim kali ini. Dan terlebih lagi, yang paling impresifnya adalah cara Arsenal menghandle situasi kartu merahnya untuk Tomiyasu ya. Sisa waktu masih 25 menit, tapi gue nggak melihat ada kegugupan dari kubu Arsenal. Mereka tetap stabil, mereka tetap yakin dengan kekokohan di lini belakang. Jadi dari pertandingan kali ini ya, Arsenal itu nggak perlu bermain dengan sempurna. Tapi walaupun mereka itu bermain biasa-biasa aja, mereka masih bisa mendapatkan 3 poin. Jadi inilah sinyal paling positif ya. Untuk sebuah tim ya yang ingin merebut juara ya, pastinya mereka harus bisa berkata, mereka itu nggak perlu bermain sempurna. Tapi mereka masih bisa tetap mendapatkan 3 poin penuh. Dan itulah hal yang dilakukan Arsenal kemarin. Oke guys, sampai di sini aja video kali ini. Coba kasih pendapat kalian tentang performa Arsenal kemarin itu. Siapa yang menurut kalian bersinar dan siapa yang mengecewakan. Jangan lupa klik like dan subscribe karena gue bakal terus upload konten-konten Premier League di hari-hari mendatang. Ulasan pertandingan dan juga kadang ada preview pertandingan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.